Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan saya Ruby Firmansyah dan Pak Kades Peri Januar pribadi dalam acara Nyampak Nyarita Marengan Pak Kades. Saat ini saya sudah ditemani dengan bapak-bapak yang ganteng nih dari aparatur Desa Mekarsari. Yang pertama ada Pak Firman Budiman. Sebagai apa Pak di Mekarsari? Sebagai kaur umum. Satu lagi ada Pak Iwan Hermawan sebagai apa Pak? Kasih pemerintahan. Nah di sini kita mau ngobrol nyantai aja Pak, seperti di episode sebelumnya mengenai tupoksi, hambatan, terus program-program dari masing-masing aparatur desa. Jadi adanya acara ini Pak untuk mensosialisasikan tentang segala sesuatu yang terkait dengan Desa Mekarsari. Tujuannya agar Desa Mekarsari lebih dikenal, khususnya oleh masyarakat Desa Mekarsari sendiri, umumnya untuk masyarakat luas. Pak, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Di sini kita ngobrol langsung sama Pak Firman dulu mungkin. Boleh. Ya. Pak Firman sebagai kepala dusun. Kaur umum. Nah, kita ngobrol aja Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit biografi atau cerita hidup. Oke. Atau data diri dari Pak Firman ini, silakan Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Firman Budiman. Saya sebagai kaur umum Desa Mekarsari di bawah pimpinan Kepala Desa Peri Januar pribadi. Saya asli dari Gabung, sekolah SD Cisnadi 2, SMP di Pasir Jambu, dan SMA di Ciwidey. Pernah kuliah tapi nggak beres waktu itu di Misi Ganesha. Awalnya masuk ke desa itu di tahun 2017 pas Pak Kades menjabat di periode pertama. Sebelumnya saya aktif di Karang Taruna, terus di organisasi belajar alternatif, komunitas belajar alternatif namanya Pladivia. Terus sampai berjalannya waktu, alhamdulillah saya diajak untuk bisa bergabung di pemerintahan Desa Mekarsari. Awal masuknya pertama dulu sebagai staf di kasih pemerintahan, terus pernah geser di pelayanan, geser juga kepala dusun 4, dan sekarang coba tugas baru yaitu sebagai kaur umum. Oke, jadi saya tahunya kepala dusun Pak, masih kadus. Nah mungkin itu biografi singkat dari Pak Firman Budiman yang sekarang sudah menjadi kaur umum. Mungkin yang sekarang kita ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan bisa diceritakan sama seperti Pak Firman tadi tentang biografi singkatnya mungkin. Silakan Pak. Siap, terima kasih. Izin Pak Kades. Perkenalkan, nama saya Iwan Hermawan. Saya bertempat tinggal di RT 3 RW 7 Kampung Gambung, Desa Mekarsari. Mungkin perjalanan kisah hidup atau perjalanan singkat dari saya pribadi. Saya lama di Desa Pasir Jambu, menjabat 2 periode sebagai BPD anggota BPD Pasir Jambu. Kemudian tahun 2015 saya pindah ke Mekarsari. Pernah berdagang juga, berniaga di wilayah RW 7, namun tidak lama karena pada saat itu Pak Peri mencalonkan menjadi calon kepala desa Mekarsari, dan di situ saya terjun langsung mendukung beliau, dan pada akhirnya alhamdulillah tahun 2017 bulan Oktober dia terpilih. Pertama mungkin dalam jabatan saya, pertama dari staf dulu, staf umum, kemudian pindah menjadi kadus tahun 2023. Setelah periode kedua Pak Peri, alhamdulillah saya dipercaya menjadi kasih pemerintahan atau kepala seksi pemerintahan di Desa Mekarsari. Mungkin itu yang mau disampaikan. Istri 1,
Istri satu, baru satu. Baru satu, ya, anak 3 dan cucu 5. Ya. Terima Jadi kasih. mungkin memang geser-geser Pak ya dari jabatan-jabatan sebelumnya yang dulunya mungkin kadus, hampir sama berarti ya, kadus dulu baru naik ke staf desanya gitu. Tuh. Jadi sedikit menambahkan Kang Robi, ada step by stepnya bahwa aparatur yang ada di sini tuh supaya penyegaran, terus dilihat dari kinerja, terus dilihat tupoksi masing-masing. Biasanya kami selalu melaksanakan evaluasi itu kan, ada evaluasi mingguan, evaluasi bulanan. Nah, di situ kinerja aparatur itu dipantau langsung sama saya. Nah, terus ini Pak Firman, Pak Iwan ini tupoksinya itu berbeda dan jalur komando juga berbeda. Maksud jalur komando, arahan ataupun pembantu siapa. Kalau Pak Firman ini tadi di bawah naungan kesekretariatan itu Pak Sekdes. Jadi kalau ini membantu tentang kesekretariatan yang ada di lingkup kerja di desa, itu di kesekretariatan. Jadi kalau informasi membantu Pak Sekdes langsung ke Pak Sekdes, dari Sekdes langsung ke Kepala Desa. Kalau Pak Iwan kasih pemerintahan, dia komandonya langsung informasi atau instruksi kepada desa langsung ke beliau. Jadi yang mengelola permasalahan yang ada di Desa Makarsari khususnya di masyarakat, dia langsung ke Kepala Desa. Jadi itulah bedanya kasih dan kaur. Ya. Kalau kaur pembantu dari kesekretariatan, kalau kasih pembantu. Oke, itu mungkin penjelasan tambahan dari Pak Kades. Mungkin sekarang bisa dijelaskan Pak masing-masing tugas atau tupoksi dari bapak-bapak ini. Pak Firman tugasnya sebagai apa? Pak Iwan juga tugasnya sebagai apa? Silakan Pak Firman dulu. Ya, seperti yang dibilang barusan sama Pak Kades, kalau saya membantu kesekretariatan di bawah sekretaris desa mengenai tata usaha dan umum lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Jadi surat menyurat, pengadministrasian aset, inventarisir aset, terus inventarisir bangunan segala macam itu di bawah umum. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan aset, administrasi dan lain sebagainya, surat menyurat itu di bawah tanggung jawab umum. Jadi kalau masalah kalau di dapurnya desa itu dari kalau jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan peralatan sekecil apapun, termasuk misalkan balpen, persediaan air minum itu ada di bawah umum. Terus kalau ada surat masuk, dia periksa atau ke sekdes, kalau mau surat keluar dia bikin sekdes yang parah. Di jalan itu ada pembantu selanjutnya. Jadi lebih ke administrasinya. Mungkin Pak Iwan boleh diceritakan juga sama tupoksi atau tugas dari apa? Kasih pemerintahan. Silakan Pak. Terima kasih sekali lagi. Mungkin perlu saya sampaikan juga tentang tupoksi kepala seksi pemerintahan. Yang pertama tugasnya adalah membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis baik di lapangan maupun di pemerintahan. Kemudian pelaksanaan tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan undang-undangan yang berlaku. Kemudian fungsi dari kepala seksi pemerintahan itu sendiri melaksanakan manajemen terhadap kerja pemerintahan. Kemudian ikut juga membantu sekretaris desa menyusun rancangan produk-produk hukum seperti perdes dan lain sebagainya, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban. Seperti Lisat 5 mungkin di bawah kasih pemerintahan nanti. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, pembentukan penataan pengelolaan kewilayahan serta pendataan dan profil desa. Apa yang disebut dengan profil desa yaitu tadi jumlah penduduk, luas wilayah dan lain sebagainya itu di bawah kasih pemerintahan. Dan kami pun masih bekerjasama dengan kaur umum dalam hal ini dalam administrasinya yang dibantu dengan kaur umum. Tugas dari yang mungkin tugasnya nanti dari sekretaris desa. Kami pun secara langsung melaporkan kepada kepala desa seperti yang tadi bilang Pak Kepala Desa dan membantu juga kepada sekretaris desa nanti untuk administrasi. Mungkin di dalam data penyelenggaranya pemerintah desa
Perasub bidang pertanahan, kemudian penyelenggaraan tata pajak pemerintahan, penyelenggaraan barang jasa, tunjangan dan lain sebagainya, bidang pelaksanaan pembangunan desa, kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Begitu secara garis umum tugas dan fungsi dari seksi pemerintahan. Banyak soalnya melingkup semua. Kalau umum itu hanya sifatnya kantor, sebenarnya bisa membeli tanah, umum, ada di semua RW, teknis di lapangan. di lapangan, bagaimana terlibat di warga juga pajak. Kamu masuk ke sini juga harusnya bukan lapor ya, ada koordinasi dan ada kantor. Nanti kasih pemerintahan yang lapor. Mungkin saya tambahkan juga, mungkin di sini saya baru berapa bulan Pak Kades? Perawatan tahun baru diangkat sama COVID-19. Mungkin masih namanya sebetulnya lelengkah halu kene udah Terus penyesuaian juga. penyesuaian, kemudian masih perlu bimbingan juga dari Pak Kepala Desa, dari Pak Sekdes juga, dari rekan-rekan yang lain. Itu mungkin, dan kami pun seperti yang bilang di Bapak Pak Kades, kami pun menerima saran dan kritik dari warga masyarakat mengenai pelayanan di desa Parsari, khususnya di lokasi pemerintahan. Apa kekurangan? yang dari PR terbesar kami dari bidang kasih pemerintahan, yaitu tentang program PTSL. Program PTSL itu, jujur mungkin ini salah satu wadah buat kami menerangkan keluarga, dan mungkin mudah-mudahan ditonton juga sama para petinggi yang di atas. Dari kurang lebih 1.500 ajuan yang kami ajukan untuk program PTSL sampai sekarang, dari 2018 sekarang sudah hampir mau 6 tahun ya, itu masih menyisakan PR. Nah, yang jadi hambatan ataupun yang jadi kendala kami, bahwa kan dari kami berkas semua sudah masuk ke BPN, dari warga juga sudah ini. Nah, tapi dari BPN ini belum beres 100%, tinggal kurang 80 bidang lagi sekarang. Dan itu jadi pertanyaan warga ini, disangkanya desa aja yang nggak benar kerja nih. Itu yang terus diperbaiki. Nah, kemarin juga kita lagi menyelesaikan sengketa tanah yang ada di sini, penertibanisasi itu beliau yang terus melaksanakan tugas itu. Dibantu juga oleh staf anak juga. PTSL itu mudah-mudahan kedengar nih. Rumit banget gitu, dari kita semua berkas sudah ada, berkas sampai saat ini belum terrealisasi semua, dan hampir di semua desa di Kabupaten Bandung masalah PTS menyisakan beberapa ataupun permasalahan yang sekarang sulit terurai. Mudah-mudahan sudah terbaik. Itu apa Pak tadi? PTSL. PTSL apa? PTSL Program sertifikat gratis dari Pak Presiden itu. Jadi tanah-tanah yang yang bermasalah ataupun yang hanya baru sebatas akte dikitir atau sebatas kwitansi, itu bisa jadi hak diajukan untuk program sertifikasi. Oke, mungkin itu tuh udah dijelaskan tupoksi masing-masing tugas dari bapak-bapak ini. Sekarang kita tanya nih, ada gak kendala selama menjalankan tugas Pak? Mungkin di jabatan sebelumnya ataupun jabatan sekarang, ada kendalanya dari segi administrasi atau di lapangan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Firman di sini. Kalau kendala memang setiap tugas pasti ada tantangan baru. Nah, ketika saya menjadi
kepala dusun itu sangat aktif di lapangan, banyak waktunya di lapangan. Nah, ketika saya menjadi Kauromo, itu pun 100% di kantor. Nah, itu memang perlu adaptasi juga ya, karena yang biasanya kita berinteraksi dengan warga sekarang lebih ke berinteraksi dengan teman kantor aja. Terus kalau pengadministrasian, karena memang sekarang banyak aturan-aturan juga seperti kode aset yang awalnya kayak gini, datang lagi aturan baru, kita harus menyesuaikan lagi. Jadi itu sebenarnya bukan kendala, tapi lebih ke emang tugasnya harus bisa lebih dinamis mungkin ya kalau di Terus kalau kendala memang ada beberapa, seperti saya coba menginventarisir aset yang dari sebelumnya, memang banyak aset yang tidak ada, entah itu hilang, rusak, atau memang secara ketelusuran saya juga nggak tahu. Seperti dulu ada aset apa, sekarang apa nggak ada. Jadi memang dalam kita sedang berinventarisir. Terus kita juga kan punya ini aset tuh di desa saja ada kursi. Itu biasa warga kalau ada yang perlu biasa pinjam. Komunikasinya memang warga ada yang memang langsung pinjam secara langsung, ada yang memang nyuruh limas atau nyuruh siapa. Tapi kadang walaupun nggak semua, ada beberapa yang nggak begitu menjaga aset yang dipinjam. Nah, memang itu jadi bukan kendala, itu memang PR kita bagaimana cara manajemennya ketika ada warga yang pinjam aset desa, supaya ketika mengembalikan itu mereka dapat menjaganya dengan itu sih, karena yang paling sering kursi dipinjam itu memang kadang pas berlaku ada yang patah atau memang tidak perlu motivasi juga keluarga. Jadi sarana dan prasarana yang ada di Desa Mekarsari berarti bisa dipinjam oleh masyarakat, bisa digunakan oleh masyarakat. Sebetulnya kalau dulu kan kalau kursi itu di bawah BUMDes ya, di bawah BUMDes. Jadi sebetulnya ketika ada peminjaman barang segala macam itu ada BUMDes, masyarakat melakukan pinjam pakai itu ke BUMDes. Karena BUMDesnya kemarin vakum, jadi geser ke Kauromo karena sekarang asetnya di bawah desa. Sebenarnya aset yang ada di Desa Mekarsari, kecuali sound system dan fokus ya, karena saya pribadi nggak mau ambil resiko ketika barang elektronik yang harganya lumayan, ketika dibawa keluar takutnya nggak bisa dalam pengoperasian malah jadi rusak. Kalau aset-aset lain bisa seperti gedung segala macam. Jadi silahkan digunakan tapi dijaga juga. Oke, itu dari Pak Firman. Sekarang dari Pak Iwan mungkin Pak. Ada hambatan nggak Pak selama menjabat dengan berbagai jabatan, dengan jabatan yang sekarang juga mungkin ada nggak hambatan saat melaksanakan tugasnya Pak? Sebetulnya hampir sama dengan Pak Firman, karena kami berangkat dari staf badannya di Kadus tadi kan. Kendala di lapangan, maksudnya di ketika kita di lapangan kita berinteraksi dengan masyarakat itu lebih interaksinya lebih enak gitu ya, sebetulnya mendengar keluhan atau saran atau apapun dari warga masyarakat di sekitar yang di bawah kadus kami. Ketika tadi diutarakan ketika menjabat sebagai kasih pemerintahan atau power umum yang diutarakan Pak Firman, hambatan dan kendala pasti ada. Mungkin yang pertama masalah kependudukan, bidang kependudukan, karena kebanyakan warga atau sebagian warga ada yang ujug-ujug pindah ke Desa Mekarsari tanpa didasari surat-surat kelengkapan administrasi mereka gitu kan, seperti surat pindah, KTP dan lain sebagainya. Itu dikuncikan dari kami, sementara dia ingin menjadi penduduk di Desa Mekarsari. Itu pertama. Yang kemudian yang secara khusus tadi yang diterangkan Pak Kades mengenai PTSL yang menjadi kepala di desa kami,
yang hampir 10% lagi Pak Kades ya belum selesai sampai saat ini. Mungkin itu kewenangannya BPN ya, Badan Pertahanan Nasional. Terus yang kemudian yang terakhir mungkin mediasi masalah pertanahan. Biasanya ini ada kendala di keluarga ahli waris atau lain sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa memfasilitasi hal itu. Itu mungkin kendala-kendala kami di lapangan. Mungkin yang lebih ini penunjang dalam kerja kami seperti hal jaring lainnya, komputer, sebagainya, alat ukur. Itu yang kami perlukan pada saat ini, karena terus terang untuk Kasih dan Kadus mungkin ketika ada pengukuran di wilayah desa yang dimintai oleh warga, kami turun tangan langsung. Itu mungkin kendalanya tidak begitu besar sebetulnya. Yang menjadi besar itu yang tadi masalah perpindahan warga dari luar desa atau provinsi tanpa didasari dokumen pendukung mereka. Ya ini jadi masalah di desa. Itu aja. Coba hadir aja datang Pak pindah. Jauh-jauh datang aja ke misalnya ke RW 1 nih. Ini saya membuat akad tanpa didasari ada Dokumen. Nah, itu mungkin jadi PR juga bagi warga ketika membuat administrasi kependudukan atau data diri, identitas diri itu harus dilengkapi dengan administrasi mereka masing-masing. Itu mungkin. Oke, mungkin itu tuh hambatan dari masing-masing tugas Pak Firman sama Pak Iwan. Pak Kades ada tambahan? Mungkin sedikit nambahkan tentang tadi di Desa Mekarsari pertama kita masuk 2017 itu tentang penataan administrasi pertanahan. Banyak pertanahan yang sengketa, ahli waris dengan ahli waris, ini dengan penjual dan lain sebagainya, termasuk perpajakan ya. Kita pernah mengungkap dulu pajak Mekarsari itu terendah pemasukan pajaknya. Setelah saya usut bersama para kadus waktu itu kita usut. Ini masalahnya di mana? Ternyata banyak warga yang saya sudah setor, saya sudah titip dan lain sebagainya. Akhirnya kita coba simulasi waktu itu atau ya udah kita undang dulu Dinas Perpajakan, PT Pajak, kita mengadakan pelayanan bayar pajak pakai mobil keliling pajak tuh ya. Undang ke sini, warga disuruh, nggak ada titipan, kita enggak turn out ada yang dari dari tahun 90-an udah bayar dari warga tapi ternyata belum tercatat. Itu kendalanya entah dari beberapa oknum, mungkin ada yang titipan tapi terpakai dan lain sebagainya. Akhirnya warga tuh pada protes ke saya kan tinggal bilang saya dari 2017. Alhamdulillah dari 2017 masih ada ketertiban dan sampai sekarang kita jadi peningkatannya signifikan. Bahwa kita sekarang untuk bayar pajak kan itu ada di minimarket ya, ke desa, dan nanti tiap tahun 2 kali ya kalau misalnya kita di sini mengadakan pelayanan bayar pajak di Desa Mekarsari. Jadi nggak ada titip sekarang. Nah, tadi yang kita khawatirkan titip 30.000 misalkan yang titipnya kepake, tapi kan kalau banyak mah gila ada berapa WP itu pajak Pak total keseluruhan di sini. Kalau WP untuk sekarang untuk satu mungkin sekitar 200 bagi pajak, kemudian buku 2-nya sekitar 300-an. Mungkin yang 3 penjelasan di bawahnya buku di bawah 100 buku. Bagi yang di buku 2 di atas itu Termasuk beberapa perusahaan yang dulu sulit bayar pajak dan bahkan nanti kita masukan nanti sekarang sudah juga mengingat warga sekarang jangan sampai nanti ada masalah di kemudian hari, karena hak pajak itu nanti kalau kita ada transaksi jual beli, karena misalkan dijual nih, nah mau disertifikatkan atau dibayarkan apa itu harus wajib dulu bayar pajak. Jangan ragu-ragu lagi, kami sudah buka layanan untuk bayar pajak secara
mobil keliling, mungkin ada di desa ada titipan ataupun mungkin ke minimarket terdekat. Ya, sekarang sudah dipermudah Pak. Dengan zamannya digitalisasi, mungkin segala hal sekarang dipermudah. Kita nggak harus susah-susah, mungkin bisa langsung datang ke minimarket, tadi ke kantor desa juga bisa. Terus nanti setiap 1 tahun 2 kali ada mobil pelayanan pajak. Oke. Nah, saya juga Pak mau bertanya nih, benar nggak kalau misalnya kita punya tanah, terus di tengah-tengah tanah ada jalan, nah itu sertifikatnya harus 2 atau 1 atau gimana Pak? Langsung aja ya. Kalau misalkan itu jalan sudah dipakai oleh umum, itu hak umum, jadi fasilitas umum maksudnya. Meskipun tanah pribadi. Iya, karena Berarti suratnya harus Ya. 2 karena sudah terpisah ya sama kita jalan. bisa dengan catatan bahwa yang punya tanah itu memberikan hibah kepada RW atau RT yang ada di rumah. Begitupun dengan fasilitas lainnya seperti bak air, kan di sini banyak ya, selokan, itu harus ada hibah dulu dari si pemilik. Nanti untuk kedepannya itu tidak bisa dihakimi oleh ahli waris. Biasanya orang tua memberikan fasilitas nih, jalan misalkan untuk umum. Ketika meninggal itu yang menggugat ahli warisnya biasanya kan. Nah itu yang menjadi masalah, makanya harus didasari dengan hibah secara tulis nanti dari ahli waris. Oke, so, kemudian tadi karena saya pernah juga nih kalau misalkan kita punya tanah terus di tengah tanahnya ada jalan, itu harus 2, ternyata benar sertifikatnya harus 2. Izin menambahkan, contoh kasus kemarin pas BTSL dia punya lahan itu kolam, cuman karena sekolah itu kan banyak jalur selokan yang dia tadinya 1 hamparan itu karena selokannya terlalu banyak, jadi 4 sertifikat, 4 surat, karena ketika ada selokan itu nggak bisa Bantuan dari BPS. Jadi mungkin itu udah masuk ke fasilitas umum kali. jadi batas alam lah kalau Iya. Nah, ini juga Pak perihal pajak nih. Di kampung saya Pak, di RW 13 ada yang sertifikatnya udah pisah Pak, tapi pajaknya masih di 1 orang. Nah, itu gimana? Apakah bisa diperbarui atau diperbaiki atau gimana nih Pak? Sebenarnya untuk masalah pajak itu kembali lagi kepada individunya masing-masing. Ketika itu dijual kepada orang lain, itu seharusnya tadi seperti yang Pak Aris ada PPN, ada PPN, ada penjualan, kemudian juga ada balik nama di situ. Nah, ketika dijual atau misalkan tangan ke orang lain itu harus diajukan lagi SPPT yang baru atas nama sesuai dengan mudah sebetulnya sih itu syaratnya hanya KTP si penjual dan pemilik, kemudian fotokopi SPPT serta formulir yang harus diisi dan surat keterangan dari kepala desa juga. Ya dari ke Pak Iwan, ke kasih pemerintahan, nanti Pak Iwan kan kalau satu-satu ya tanggung nih ke kabupaten. Kita kolektif dulu lagi banyak udah ada beberapa orang yang dirubah asalnya nama dari sebenarnya nama yang dulu, tapi akhirnya akte kita nih udah nama kita atau sertifikatnya itu kita bisa dari. Itu sebenarnya PR kami sebetulnya. Kebetulan untuk kedepannya kita akan sosialisasi keluarga juga mengenai SPPT PBB, kemudian pengurusan hak milik, dan perlu catatan juga bahwa SPPT PBB itu bukan hak milik atau bukti hak milik untuk tanah gitu. Karena yang jelas-jelas adalah mungkin akte dan sertifikat yang menjadi hak milik ya. Kalau akte juga sebenarnya itu akte itu kwetansi lah, kalau bahasa simpelnya akte itu perjanjian jual beli antara pihak A dan pihak B. Tapi kalau bukti tanah ya itu sertifikat. Jadi kalau di motor mah akte mah itu SIM, kalau BPKB-nya itu adalah sertifikat. Oke, jadi jawabannya bisa dibenerin Pak? Bisa. Karena di tempat saya 1 orang punya tanah dulunya dijual ke 4 orang Pak. Ya. Nah, ketika pembayaran pajak ada penagihan dari desa, semuanya Ya. harus dihubungkan ke si 1 orang. Nah, kan? Nah, Ya.
itu bingung Pak. Sisuna mau syukur-syukur nerima kan ini enggak Pak, jadi si orang yang karena ditibankan ke satu orang, nah orang yang ini jadi ngotot Pak. Nah pajak masa kieu, nah mana tuh bayar pajak gitu. Jadi bisa buat masyarakat nanti kan langsung datang ke kantor desa bawa KTP sama KTP yang jual sama yang beli itu aja Pak. Terus itu Dokumen sertifikat dan lain-lainnya silakan dibawa ke Pak Iwan, nanti dibantu sama Pak Iwan tentang urusan administrasi itu harus ada perbaikan. Jadi segala itu nggak ada yang nggak bisa selama kita bisa melakukan ini cara berkomunikasi aja Pak. Nah, setinggal komunikasi dan maunya datang ke desa membawa berkas-berkas yang ada, bisa kita bantu. Dan kita juga di sini tupoksi yang utama adalah membantu masyarakat ya. Melayani masyarakat. Kita tuh pelayan masyarakat, kita siap melayani apapun kendala-kendala yang ada di masyarakat. Insya Allah. Sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, mungkin kita sejenak Pak ada cuplikan mengenai pelayanan Desa Mekarsari, khususnya tentang pelayanan administrasi yang kemarin disosialisasikan ke RT RW Pak. Nah mungkin sekarang udah ada iklannya, kita tonton sejenak. Sampurasun Badaya Mekarsari. Tahu gak kalau sekarang pelayanan Desa Mekarsari bisa diakses dengan mudah hanya dengan menggunakan handphone aja loh. Mau tahu caranya? Yuk simak videonya. Pertama, buka aplikasi Google dan ketik Desa Mekarsari. Setelah itu, klik halaman Sistem Informasi Desa Mekarsari. Lalu akan muncul halaman utama dan klik menu. Lalu, pilih hubungi operator untuk mendapatkan nomor PIN yang nanti akan digunakan untuk mengakses layanan mandiri. Kembali ke halaman layanan mandiri, lalu isi nomor NIK dan juga PIN yang tadi sudah diberikan oleh admin, lalu akan tampil halaman biodata dan pilih permohonan surat. Pilih jenis surat yang akan dibuat, lalu isi semua formulir yang dibutuhkan, dan klik isi form. Sekarang udah tahu kan caranya? Setelah mengisi formulirnya, Badaya tinggal datang ke kantor Desa Mekarsari untuk mengambil suratnya. Jadi gak perlu ngantri lagi deh. Oke, jadi itu tadi cuplikan tentang pelayanan administrasi Desa Mekarsari. Jadi sekarang kita nggak usah nunggu atau ngantri lagi kalau bikin administrasi surat menyurat. Bisa sekarang langsung di HP, tinggal klik aja websitenya Desa Mekarsari, nanti pilih Sistem Informasi Desa Mekarsari. Nah di sana tinggal klik pelayanan yang diperlukan. Setelah isi formulirnya, nanti tinggal datang ke desa, tinggal ngambil suratnya. Jadi nggak usah nunggu lagi gitu Pak. Jadi istilahnya kalau mudah kenapa dipersulit, kalau sulit kenapa nggak bisa dipermudah gitu. Nah, gitu. Aplikasinya udah ada di linknya, di link Instagramnya Mekarsari Sabunuketan. Udah ada link downloadnya, tinggal diklik di sana. Cuman kita belum masukin ke Google Play Store karena masih percobaan juga. Jadi kita masih di Google Drive. Silahkan download. Sudah bisa diakses semua menunya Pak. Gitu. Perbaikan dan perbaikan itu kita lakukan. Sekarang kita kembali ke pembahasan. Balik ke laptop. Udah di penghujung acara Pak. Siap. Terasa nih. Sekarang kita mungkin ada Pak saran untuk masyarakat atau pesan, silakan disampaikan. Mau Pak Firman dulu, mau Pak Iwan dulu. Kalian udah aja. Ya. Semangat. Kebetulan sekarang di bulan Agustus, semangat merdeka, saya berharapnya masyarakat bisa lebih proaktif dalam ikut memajukan Desa Mekarsari yang sekarang sudah mandiri dari segala bidang. Jadi saya mengajak semua masyarakat supaya bisa lebih aktif, lebih sabar memberikan guna mendukung program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah Desa Mekarsari di bawah Komando Kepala Desa APBD pribadi. Jadi sekarang udah waktunya kita maju bersama. Masyarakat sudah dipermudah segala bidang, mulai dari pengadministrasian dan sudah ada aplikasi
saya di sini sudah sangat welcome dan terus melakukan perbaikan dari segi apapun, itu dari segi pelayanannya, tentang sampah dan keluarga ini seperti apa, itu sudah perbaikan. Jadi saya mengajak masyarakat jangan canggung ketika ada hal yang diperlukan kaitannya dengan pengadil sosial di wilayah Singkawasari. Sehingga terkait khusus di bidang kerja saya, masyarakat ketika ingin memakai fasilitas yang ada di wilayah pemerintahan Singkawasari, karena kan kalau mungkin aset ada balerium, terus ada poskes yang bisa dipakai manfaatnya untuk masyarakat. Jadi silakan datang, jangan canggung, dan kita juga bersama. Dan kedepannya ini semakin maju, semakin maju. Terima kasih. Terus kepala Pak Firmannya saya pada dasarnya mungkin menambahkan saja bahwa untuk kedepannya masyarakat Desa Makassar itu lebih dari mandiri, karena sekarang sudah menjadi desa mandiri di bawah kepemimpinan Bapak General Hutahan Pribadi. Kemudian usaha deui heuyeut daya malah negara teh lamun kurang-kurang gitu kan, kembali lagi kepada masyarakatnya. Siap tidak untuk membangun desanya, tidak hanya kami sebagai pemerintah Desa Makassari atau lembaga yang lainnya, tapi masyarakatnya juga ikut berperan aktif dalam membangun desanya menuju tadi kemandirian yang sesungguhnya, baik secara sosial, ekonomi, dan budaya. Itu mungkin tambahan dari saya. Saya sedikit menambahkan Kang Robi untuk tadi betul bahwa kita sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk aspirasi dan kritik. Selama itu untuk membangun buat kami, insya Allah kami bisa terbuka. Jangan sungkan-sungkan untuk terus datang ke sini. Mendingan kita ngobrol secara langsung daripada ngobrol di warung kopi yang kadang-kadang menjurus ke arah yang kurang baik. Sekarang mangga ada hal apapun, selama itu betul dan selama itu bisa kita perbaiki, insya Allah kita akan terima. Terus yang terakhir, sekarang di bulan Agustus sebentar lagi kita menghadapi atau bakal merayakan HUT RI yang ke-79 ini. Saya harap di awal bulan ini himbauan dari pemerintah untuk bisa mengibarkan bendera merah putih dari mulai sekarang tanggal 1 sampai nanti mungkin tanggal 31 di rumah masing-masing, meriahkan, karena kemerdekaan itu bukan milik desa, bukan milik saya pribadi, tapi milik kita semua. Ingat para pahlawan kita yang berjuang memerdekakan Indonesia, mengantar ke pintu gerbang kemerdekaan. Kita harus sambut baik, tinggal meneruskan sekarang dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hanya dengan mengibarkan bendera merah putih bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan. Apa sisanya? Saya mengimbau mungkin ke masyarakat Desa Makassari secara umum, silakan dari mulai sekarang di halaman rumahnya pasang atribut bendera atau apapun untuk memeriahkan HUT RI yang ke-79. Itu mungkin dari kami, atau nuhun, saya ucapkan jaga ketertibannya juga, jaga persaudaraan, tetap solid, kompakan, rasa disatukan. Terima kasih Pak Kades, Pak Firman, Pak Iwan sudah berkenan untuk hadir dalam interview kali ini dalam acara Nyampak Nyarita barengan Pak Kades. Saksikan acara Nyampak episode selanjutnya setiap hari Kamis Pak jam 2 di Instagramnya Sebengketan. Nanti kedepannya kita juga mau bikin akun TikTok dan juga Instagram. Jadi buat rekan-rekan nih yang mau belajar bareng tentang multimedia, mungkin ayo kita jadi relawan Pak. Kita berkreasi bareng, belajar bareng, kita bangkit lah tadi ya sudah disebutkan. Jadi bangkit bukan hanya untuk satu orang, tapi kita bangkit dengan Sebengketan, semuanya dengan satu ikatan. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk masyarakat yang sudah menonton. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.